the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih hambanya Pak Erpi Damai, di mana saat ini Tuhan mau kita berkualitas. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Engkau baik dan sangat baik. Dan kasih-Mu tidak pernah berubah sampai hari ini. Kami siap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jadi pada saat sore menjelang malam ini, kita tetap belajar firman Tuhan dan tidak ada tamat-tamatnya. Nah, Tuhan mendidik saya dan saudara dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10. 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudaraku kasih Tuhan, kita bukan hanya orang Kristen yang biasa-biasa, tapi orang Kristen yang berkualitas. Kualitas itu tidak ditentukan oleh karena banyak orang, tapi sikap hati untuk melekat dengan Tuhan itulah menentukan kualitas kita. Di mana 2 atau 3 orang bersekutu dalam namaku, dan aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya kualitas itu oleh karena kerinduan yang dalam untuk hidup mengutamakan Tuhan dari atas segala-galanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Kata ia arti Tuhan. Tuhan menyiapkan sesuatunya. Benih bagi penabur. Jadi dalam hidup ini kita perlu menabur. Kenapa perlu menabur? Karena hanya orang yang menaburlah dia akan menuai. Tapi celakanya tidak pernah menabur, tapi mau menuai. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Nah, wadah CSM ini wadah di mana dipersiapkan untuk menabur. Yaitu jumlahnya itu relatif sesuai dengan hati yang Tuhan nyatakan kepada kita, yaitu hati yang sukacita, hati yang gembira, dan kita kerjakan itu, yaitu menabur. Nah, kalau kita tahu Tuhan yang menyiapkan benih, artinya Tuhanlah yang membuat kita mampu untuk meningkat, karena Tuhan mau kita meningkat secara finansial, kebutuhan sehari-hari. Tuhan punya kehendak atas hidup kita. Nah, dalam hal ini
Apa kita sadar bahwa kehendak Tuhan itu dinyatakan kepada kita? Ya. Jadi Tuhan mau bahwa pusat kita adalah Tuhan. Bahkan apa yang kita miliki pun itu adalah punyanya Tuhan. Nah, ini yang penting. Kalau Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur, dan kita setuju dengan prinsip ini, dan kita berupaya menabur di tempat yang pas, di tempat yang cocok, di tempat yang sesuai. Karena kita berlatar belakang pelaut, dan kita tahu bahwa kita dipanggil Tuhan dari pekerjaan sebagai pelaut, apakah kita di dek atau di mesin, atau sebagai captain atau officer, atau sebagai uh, kru saja. Tapi Tuhan mau bahwa kita punya prinsip hidup, bahwa Tuhan menyiapkan semuanya. Nah, kalau Tuhan menyiapkan benih bagi penabur, berarti Tuhan juga inginkan kita diberkati. Nah, bagaimana cara Tuhan? Tuhan melipat gandakan apa yang kita tabur. Nah, Tuhan itu mengajak kita kerjasama. Tuhan itu tidak hanya sekedar memberikan, tapi tanpa kerjasama. Sama halnya Tuhan memberikan mujizat di sebuah pesta Kana. Tuhan suruh isi tempayan itu dengan air sampai penuh. Kalau tidak diisi, nggak terjadi apa-apa. Tapi ketika kita mau taat karena Tuhan yang suruh, maka terjadi mujizat. Demikian juga halnya kalau kita percaya Tuhan yang menyiapkan benih bagi penabur. Tapi benih ini kita makan, bukan kita salurkan. Nah, ini yang celakanya. Kalau benih yang seharusnya ditabur tapi dimakan, jadi dia tidak akan pernah menuai. Kenapa? Benihnya itu dimakan, bukan ditabur. Nah, jadi kita yang ada di wadah CSM ini, kita harus membuat pilihan. Mana benih, mana yang gambar roti untuk dimakan. Nah, roti itu dimakan betul. Tapi jangan sampai benihnya terkorek. Jadi kita betul-betul menyelipkan keinginan kita sehingga keinginan Tuhan yang terlaksana. Nah, kalau kita kerjakan seperti itu, tidak ada istilah kekurangan dalam hidup orang percaya. Ya, dia akan mengalami kapan itu kelimpahan, dia akan mengalami kapan dia menabur, dia akan mengalami kapan dia menuai. Dari mana dia bisa menuai? Karena dia punya prinsip. Dalam hidupnya ada pilihan, yaitu aku harus menabur. Ketika dia menabur, suatu ketika kelak dia akan menuai. Jadi untuk menabur ini enggak harus dengan uang, ya. Tapi keramah tamahan juga kita bisa ramah sama setiap orang. Kita mengajak orang untuk berhimpun. Kita juga menolong orang. Jika kita bisa membantu orang, kita lakukan dengan setia. Itulah dasar-dasar kita menabur. Kenapa? Diri kita saja adalah milik Tuhan. Tuhan sudah beli kita dengan harga yang lunas dibayar. Nah, jadi prinsip yang kita pegang,
saya harus taat apa kata Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhanlah membuat kita tampil beda di tengah-tengah dunia di mana kita ada. Jadi ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan hanya sebagai Kristen biasa-biasa. Apa yang maksud Kristen biasa-biasa? Bagaimana orang lain? Ya seperti itu. Dia hanya menjadi orang yang ikut-ikutan. Tapi orang yang mengerti rahasia firman Tuhan, dia ada hubungan pribadi dengan Tuhan, dan dia tahu konsep Tuhan yaitu orang yang menabur pasti menuai. Jadi dia menabur itu bukan kata orang, tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang menyiapkan semuanya, kita hanya taat saja. Kalau sungguh-sungguh mengerjakan ini. Orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, dia pasti mengalami yang namanya penuaian. Nah, kalau itu prinsip kita, kita akan mengalami sesuatu yang di luar dari logika kita. Satu kesaksian yang saya alami. Bagaimana Tuhan memelihara sampai hari ini. Bahkan tadi barusan saya berkata kepada seseorang untuk berangkat ke India, ya ditunda aja dulu Pak, karena dari pihak istri saya kan ada lahir seorang cucu laki-laki, nah, perempuan. Jadi nggak mungkin kita berangkat. Jadi dalam hal ini kita punya prinsip bahwa kita harus membangun kesehatian. Apalagi pergi jauh-jauh. Kita konsentrasi kepada kata Tuhan. Nah, waktu tawar untuk berangkat ke India, kita berdoa, Tuhan, apakah kami berangkat atau menunda? Berikan namanya damai sejahtera. Karena cara Tuhan menyatakan kehendaknya ketika ada damai sejahtera. Dan Tuhan nyatakan ketika kami menunda untuk berangkatan ke India dan rasa damai sekali. Walaupun ada tempat ini ada Pak Damai ya, tapi bukan itu maksudnya. Tapi kita rindu ketaatan kepada Tuhan itu mutlak. Nah, jadi pada saat malam ini, mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Kalau Tuhan suruh tabur, kita tabur.